Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zidan dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 4C. Di sini saya akan membawakan materi tentang usul fikih ekonomi dan keuangan istihsan. Definisi dan dasar istihsan. Istihsan dari segi bahasa ialah berasal dari kata kerja bahasa Arab yang berarti memperhitungkan dan meyakini sesuatu itu baik atau mengikuti sesuatu yang baik menurut perasaan dan pikiran. Sedangkan menurut istilah istihsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari penggunaan qiyas yang jali atau nyata kepada qiyas yang kafi atau samar, dari hukum kuli atau umum kepada hukum istihsan pengecualian, karena ada dalil yang menurut logika membenarkannya. Istihsan berkisar pada dua hal. Yang pertama, bahwa istihsan merupakan perpindahan atau meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar-samar atau tersembunyi, karena ada alasan kuat yang menghendakinya. Yang kedua, bahwa istihsan juga meninggalkan ketentuan kuli dan mengamalkan ketentuan yang juz'i atau khusus sebagai pengecualian dari ketentuan kuli, atau mengkhususkan qiyas karena ada alasan dalil yang lebih kuat. Dari rumusan definisi tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa istihsan yaitu adanya dua pilihan atas salah satu dari dua ilat yang tingkat kekuatannya tidak sama. Tingkat kekuatan yang dimaksud di sini yaitu ada yang jelas dan ada yang tersembunyi. Dasar yang dijadikan sandaran istihsan adalah dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan kata istihsan dalam pengertian denotatif atau lafal yang seakar dengan istihsan, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Az-Zumar ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ulaikal ladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul ahbab, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Klasifikasi istihsan dalam metode ijtihad. Yang pertama, istihsan bi'anas, yaitu peralihan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan teks Al-Quran dan hadis, misalnya tentang jual beli, salam atau pesanan, dan masalah wasiat. Yang kedua, istihsan bi'al-ijma, atau istihsan yang berdasarkan kepada ijma, yaitu meninggalkan keharusan menggunakan qiyas pada suatu persoalan karena ada ijma, misalnya dalam kasus pemandian umum. Yang ketiga, istihsan bi'al qiyas al-khafi, atau istihsan berdasarkan qiyas yang tersembunyi, yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan, misalnya dalam wakaf lahan pertanian. Yang keempat, istihsan bi'al maslahah, atau istihsan berdasarkan kemaslahatan, misalnya kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Yang kelima, istihsan bi'al urf, atau istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum, yaitu peralihan hukum yang berlawanan dengan ketentuan qiyas.
karena adanya urf yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat. Contohnya seperti menyewa wanita untuk menyusukan bayi dengan menjamin kebutuhan makan, minum, dan pakaiannya. Yang keenam, bi'al darurah atau istisan berdasarkan kondisi darurat, yaitu seorang mujtahid berpegang kepada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudaratan. Misalnya, dalam kasus sumur yang kemasukan najis. Pandangan fuqaha tentang otoritas istihsan. Para fuqaha yang menggunakan istihsan adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Argumentasi mereka adalah penelitian terhadap beberapa peristiwa hukum dan ketentuan hukumnya yang membuktikan bahwa terus-menerusnya berlaku ketetapan qiyas, berkelanjutannya ketetapan umum dan menyeluruh ketetapan kuli, kadang-kadang membawa hilangnya maslahat dan sebaliknya akan membawa mafsadat. Dasar pemakaian istihsan menurut Imam Malik kembali kepada teks dari dua segi. Yang pertama, kaidah istihsan merupakan kaidah yang diambil dari dalil syara dengan cara induksi yang memberi faedah qati, bukan mengemukakan pendapat akal atau mengikuti hawa nafsu semata. Kedua, kaidah istihsan mujtahid kembali kepada dalil syara yang diambil dari induksi nas syariat, ijma, dan urf telah diakui kehujahannya oleh nas syariat. Aplikasi istihsan dalam masalah ekonomi dan keuangan syariah. Berikut ini aplikasi metode istihsan dalam merespon perkembangan transaksi bisnis dan keuangan syariah kontemporer, yaitu pembiayaan salam paralel, jual beli via vending machine, jual beli istisna pada bank syariah, istihsan jual beli kredit, tawarruk multiguna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.